Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudzu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Berjumpa dengan saya Rita Wuri Anggraini, mahasiswi PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai asbab an-nuzul. Secara etimologis, ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Asbab dapat berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, sedangkan an-nuzul berarti menempati suatu tempat. Dalam konteks agama, ungkapan asbab an-nuzul bermakna sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Adapun secara terminologis, ada beberapa perbedaan dari ulama dalam memaknainya. Subhi Salih misalnya, beliau mengatakan bahwa asbab an-nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyeratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Sedangkan mana Al-Quran memaknai asbab an-nuzul dengan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran. Berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Dari beberapa pendapat ulama tadi, dapat disimpulkan bahwa asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam. Di antaranya berupa konflik sosial, kesalahan besar, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat ataupun yang akan terjadi. Dari segi sebab dan ayat yang turun, asbab an-nuzul dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa. Misalnya turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Ayat-ayat yang terdapat pada surat tersebut turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah, dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Nabi hijrah. Yang kedua, ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya pada surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16, yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan sesaat itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang kuat. Sesungguhnya kami memberi balasan. Asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah, dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan seperti kelaparan yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil, mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun memakan tulang, sehingga diturunkanlah surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian
Mereka menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar diturunkan hujan, dan akhirnya turunlah hujan, sehingga turunlah ayat Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka berkecukupan, mereka kembali kepada keadaan semula, yaitu sesat dan durhaka. Maka diturunkanlah surat Ad-Dukhan ayat 16. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Dalam kaitannya dengan kajian ilmu syariah, dapat ditegaskan bahwa pengetahuan tentang asbab an-nuzul memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Mengetahui hikmah dan rahasia dibuatnya suatu hukum terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Yang ketiga, pengetahuan asbab an-nuzul dapat mengkhususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Yang keempat, pengetahuan tentang asbab an-nuzul akan mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarkan dengan mengetahui sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat tersebut. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan tentang asbab an-nuzul. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Yuta Puri Anggraini, mahasiswi PJJ PAI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, New Mindset New Result, kuliah aman, kerja nyaman, bersama Prodi PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.